suami membahagiakan istri itu rezekinya lebih lancar gitu. Merasakan itu nggak? Kenapa mensupport? Nah, memang itu kan salah satu dari kuncinya pernikahan kan. Kita pikir kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah pikir kita memberikan cinta, ternyata bukan itu love language-nya kan. Catat lo ngapain nikah kalau Iya kayak kayak gitu ya? tinggal mau Ada. nyari pahala atau enggak kan gitu aja. Hai, balik lagi di podcastnya Mama Bisa Berkarya, Berdaya, Berkarya, Bahagia. Untuk podcast hari ini spesial, aku nggak sendirian, aku ditemenin sama suami aku, Yudhistira Utomo atau biasa kita panggil Mas Yudis. Apa kabar? Baik, hai, kenalin Yudis. Agak gimana gitu ya. Tapi kenapa sih gitu hari ini aku mengundang Mas Yudis ke sini. Jadi di dalam proses perjalanan apa namanya aku berkarir gitu ya, aku membangun bisnis gitu. Itu tuh memang nggak lepas dari supportnya suami. Suami yang ngasih restu, yang ngasih support, kadang juga ngasih apa banyak pemikiran-pemikiran yang lebih logis dan apa sih menurut aku itu menyempurnakan ya, karena kita perempuan seringnya lebih pakai perasaan dibanding logika gitu. Untuk itu juga kenapa aku mengundang Mas Yudis, karena sering juga nih aku dapet DM, gimana sih caranya biar suami itu mensupport, gimana sih caranya tetap berkegiatan, tetap berkarya gitu ya, tapi juga suami itu mensupport. Kan ini judulnya Mama Bisa Berkarya, yang pastinya mama berkarya kalau ada support suami itu terasa lebih ringan dibanding kayak ngejalanin semuanya sendiri. Jadi hari ini kita bakal ngobrol, kita bakal diskusi gimana sih dari point of view-nya laki-laki mensupport istrinya, atau bagaimana caranya biar istri juga bisa disupport sama suami. Tapi pertanyaan pertama aku mau tanya, kenapa mensupport? Kenapa mensupport? Karena ya ini apa? Untuk membahagiakan, untuk kebahagiaan dari pasangan. Karena tentunya kan ketika ketika kita sebelum menikah, biasanya kita punya kehidupan masing-masing dan mungkin punya kebahagiaan masing-masing, punya kegiatan masing-masing. Nah, biasanya kan ketika sudah menikah, nah itu banyak yang harus dikompromikan. Nah, saya cuman mencoba untuk memberikan ruang supaya pasangan kita itu punya ruang sendiri dan punya punya juga kebahagiaan yang dalam artian memang itu Aktualisasi. aktualisasinya dia gitu. Karena kan kalau kita sebagai suami sih kebanyakan sih mungkin tidak terlalu banyak berubah, karena misalkan kita kerja atau kita usaha ada kegiatan yang ketika nikah ya kita tetap lanjut dengan itu, karena memang itu konsekuensi kita harus ngasih Menafkahi gitu ya. menafkahi, dan itu kan tanggung jawab. Tapi kadang-kadang ada istri yang misalkan dia sebelumnya bekerja atau dia punya kegiatan bisnis atau apa, ketika menikah mereka jadi stay at home. Nah, saya melihat dari beberapa pengalaman sebenarnya itu menjadi biasanya membuat wanita itu menjadi agak tertekan ya, karena dia harus berubah peran, berubah berubah lingkungan dan segala macamnya. Nah, itu akhirnya yang saya melihat kayaknya kalau mereka tetap ada sisi aktualisasi dirinya sendiri, mungkin mereka lebih bahagia, Lebih karena minim stres gitu lebih minim ya. stres. Dengan bahagia dia lebih minim stres, dan ke keluarga pun jadi efeknya bakal lebih bagus, apalagi kalau udah punya anak gitu kan. Jadi bagaimana kita mendidik anak juga, kalau kitanya bahagia kan jadi lebih lebih Hmm, baik ke anaknya, oke. kira-kira gitu. Jadi intinya kayak kalau misalnya eh, istri happy, otomatis anak juga, ngedidik anak juga jadi lebih happy gitu ya, lebih lebih bener gitu ya ngedidik anak. Iya betul, kira-kira itu yang kita inginkan gitu, yang kita tuju itu seperti itu, bagaimana membangun keluarga yang bahagia, kan tentunya kita inginnya seperti itu. Nah, tentunya kalau kita ingin membangun keluarga yang bahagia, semua orang di dalam keluarga itu ya harus bahagia, ayahnya harus bahagia, ibunya harus bahagia, anaknya harus bahagia. Walaupun mungkin tentu ada kompromi lah. Itu kita nggak bisa semuanya eh, Sesuai sesuai dengan ekspektasi. ekspektasi gitu. Oke, dan berarti apa namanya juga aku juga sering dengar ya, kayak kalau misalnya suami membahagiakan istri itu rezekinya lebih lancar gitu. Merasakan itu nggak? Alhamdulillah.
Amin, amin. Ya, jadi itu salah satu senjata gitu ya kalau misalnya, ingin suami mensupport, suami, rezekinya lancar gitu kan, ya memang istri itu harus bahagia gitu. Terus, ini kan kayak bisa dibilang jadi dulu Mas Yudis tuh kerja kantoran gitu ya dan sekarang tuh udah resign udah Dari 2021. dari 2021 jadi kita udah 3 tahun ini merintis, di luar yang memang aku lakukan juga kita ada bisnis bersama juga gitu yang, apa namanya, kita kita rintis berdua gitu ya, Ya, memang kita betul. jalanin berdua. Apa sih sebenarnya, mindset-nya seorang laki-laki yang semestinya gitu untuk bisa bikin tadi kalau misalnya goals-nya itu, apa, suami harus bahagia, istri harus bahagia, anak harus bahagia. Sebenarnya kan ini tuh harus dari 2 sisi ya, terutama Iya, kayak istri dan suami gitu. iya betul. Sebenarnya yang ideal itu seperti apa sih? Kayak dari sisi suami dan dari istri di point of view-nya laki-laki gitu. Iya sebenarnya mungkin bukan point of view-nya laki-laki, tapi dari point of view-nya saya. Kemudian Iya mungkin iya tiap iya. laki-laki pasti berbeda ya gitu ya. Tapi kalau menurut saya pribadi sih ya poin adalah yang saling sebenarnya kan. Eh, kita kan harus kita kita tahu pasti kebahagiaan buat kita sendiri seperti apa dan kita juga harus mengerti bagaimana pasangan kita bahagia. Dia bahagianya apa sih gitu kan. Ada yang mungkin bahagianya dengan dia bekerja, ada mungkin bahagianya dia di rumah aja gitu kan. Ada yang mungkin bahagianya dia di rumah aja tapi pengen juga ada pakai pembantu dan segala macam. Ada yang bahagianya mungkin bisnis. Nah, itu kita perlu tahu dan ini yang harus dikomunikasikan. Jadi salah satu kuncinya adalah dikomunikasikan kayak kayak cowok misalkan. Ada juga cowok misalkan dia kerja ya udah kewajiban aja gitu, udah memang daily life seperti itu. Tapi dia bahagia misalkan kalau misalkan dia juga punya hobi. Nah, hobinya misalkan ada yang macam-macam lah, ada yang hobi olahraga, ada yang hobinya touring, ada yang apa ya. Jadinya kompromi gitu kan. Kita jadi saling mengkomunikasikan gitu. Nah, itu sih yang dari point of view saya sih gitu. Jadi kita harus saling mengerti juga apa kebahagiaan kita dan masing-masing pasangan dan mungkin nanti kalau ada anak juga anak kita juga gitu kan. Dan kita mengkomunikasikan juga kepada mereka gitu. Gitu. Oke. Jadi mengkomunikasikan. Nah, ngomongin mengkomunikasikan, apakah mengkomunikasikan ini sebaiknya dari sebelum menikah atau setelah menikah? Nah, kadang kan juga ada yang udah terlanjur menikah nih gitu. Kira-kira sebenarnya idealnya sebelum atau setelah menikah atau kalau misalnya pun dilakukan setelah menikah, apa sih yang perlu diperhatikan untuk akhirnya komunikasi tadi itu tuh jadinya lancar gitu, nyampe gitu loh. Ya idealnya sebenarnya kan dikomunikasikan sebelum menikah ya. Hmm. Idealnya tapi kan kita lihat sendiri kadang-kadang eh, pada saat sebelum menikah dan sudah menikah itu berbeda lah gitu Iya, kan. ya. Dan ketika sudah terlambat pun ya tidak ada masalah menurut saya, tinggal dikomunikasikan saja dengan cara bahasa yang baik, dengan cara yang baik gitu kan. Bagaimana apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan dari pasangan kita, begitupun sebaliknya. Kalau cara komunikasi sih kan banyak ya, itu tiap pasangan punya ini masing-masing Punya lah, cara punya cara masing-masing ya. masing-masing. Nah, kalau kayak kita kan biasanya kalau nggak pillow talk ya kita cuma jalan-jalan keliling atau Sambil cerita kemana sambil gitu ya. cerita. Iya, Nah, ya. itu menangkap dan yang poin terpenting adalah dari sisi ini adalah dari sisi mungkin apa ya, mungkin bahasanya tenggang rasa lah gitu. Kita harus saling mengerti gitu kan bahwa sometimes kita harus sedikit menurunkan ego karena untuk memenuhi juga kebutuhan pasangan dan sebaliknya pasangan juga kadang-kadang harus juga menurunkan ego untuk mengerti juga kebutuhan kita gitu. Dapat titik tengahnya Dapat gitu titik ya. tengahnya, kita cari titik tengahnya sebetulnya. Karena kalau kalau itunya tidak saling kita saling ego atau tidak saling nggak ketemu di titik tengah susah gitu. Mau komunikasi kayak gimana, mau mengaktualisasi atau bicara seperti apapun akan susah. Jadi memang bagaimana mengontrol ego kita sendiri. Nah, memang itu kan salah satu dari kuncinya pernikahan kan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sebelum pernikahan mungkin bisa saling ego, ya udah kalau nggak beres beres udah bubar gitu kan. Mm-mm. Tapi kalau pernikahan kan nggak kayak gitu gitu kan. Karena udah ada janji Udah juga ada di awal yang memang nerima tuh nggak hanya baik-baiknya, tapi juga betul. jelek-jeleknya semua harus diterima gitu ya. Ya, dan janjinya itu kan di depan Allah ya, di depan Tuhan, itu janjinya tuh itu kalau buat laki-laki kan gitu. Kira-kira gitu sih. Oke. Jadi tadi kayak ngomongin kayak mengkomunikasikan memang kita punya kebiasaan ya kayak mungkin setiap hari tuh pergi keluar yang memang kadang nggak ada tujuan juga cuma keliling-keliling cuma untuk ngobrol.
Atau kalau kita kayak lagi nge-trip kemana ya kita ngobrol gitu kan, diskusi aja sih walaupun mungkin sebenarnya yang lebih banyak ngomong aku ya, karena punya jatah 20.000 kata per hari itu yang otomatis kayak itu sebuah kebutuhan. Tapi coba deh mungkin kalau ngelihat dari awal pernikahan, apa sih yang membuat akhirnya kayak kita bisa mendapat titik tengah? Apa yang membuat Ya, bisa dari point of mendapat, view Abi nih. sebenarnya sama-sama ini sih bisa mengontrol ego sih, itu. Oke, Kenapa mengontrol. bisa di tengah? Jadi sometimes misalkan ketika misalkan saya sibuk banget gitu kan, otomatis ya tadinya istri yang pengen keluar segala macam, pengen main segala macam, ya dia harus menahan egonya gitu kan. Begitupun sama, begitu misalkan sometimes misalkan istrinya lagi sibuk juga, nah kita pengen bareng, nah itu juga kita harus bisa nahan karena kita tahu kan, oh dia senangnya itu kok, oh dia ininya sih itu kok gitu kan. Atau sometimes misalkan ketika kayak saya kan hobinya ada suka main basket dan segala macam atau ngeband gitu kan. Nah, mungkin ada satu titik ya istri, wah pengennya kan kita main kemana gitu kan, tapi ini malah ke hobi ya, tapi kan bisa melihat juga gitu kan. Oh, oh mungkin dia udah terlalu capek dan segala macam ya dia pengen sama teman-temannya hobi segala macam ya udah gitu kan. Sebaliknya juga sama gitu kan. Oke. Gitu. Artinya kan berarti kayak membiarkan pasangan untuk juga punya waktu me time-nya sendiri ya. Betul betul itu Itu penting. penting ya Penting. gitu. Apa karena mungkin juga kalau misalnya kayak saling pengennya bareng-bareng terus lama-lama jadi bosen karena nggak punya waktu untuk mengekspresikan diri Iya. masing-masing gitu ya, kayak gitu kurang lebih. Tapi dengan kita kan udah by the way ini udah mau 10 tahun loh ya. Jadi 2025 ini tuh anniversary kita ke 10 tahun, nggak kerasa ya. Buat aku sih nggak kerasa, menurut Abi kerasa nggak? Enggak juga sih, Nggak cepet juga banget. ya. Tiba-tiba 10 tahun dan kita juga bukan tipe orang yang Kayak yang baru mengingat. kemarin priwen kan. Iya bener. Dan kita pun bukan tipe orang yang setiap tahun happy anniversary gitu ya. Iya iya Malah sering momen kayak sering kelewat gitu udah kan. kelewat kayak ternyata minggu kemarin tuh kita anniversary ya gitu. Itu sering banget yang artinya juga mengingat momen itu tuh bukan salah satu kunci keberhasilan dalam membangun hubungan ya. Ya Jadi di kita itu bukan hal ya yang penting gitu kan kayak gitu. jadi nggak harus selalu kayak menunggu momen Iya, anniversary untuk saling memberi gitu. Tapi di luar itu pun kayak kita berusaha untuk terus selalu mencapai titik tengah gitu ya ya betul. kurang lebih ya. Ya nggak kerasa ya udah 10 Dan tahun. mungkin untuk mencapai titik tengah tadi juga bisa dengan melihat atau ya mencoba menganalisis love language dari pasangan. Oh iya Nah, benar. itu. Jadi love language-nya kan banyak tuh sekarang Love tes-tesnya language aku apa? quality time Wah, kan gitu tahu kan. berarti dia tahu. Nah, jadi love language dari pasangan itu kita perlu tahu juga. Mungkin malah mungkin saya sampai anak dan segala macam. Jadi Ya. eh karena kadang gini, kadang-kadang kan kita pikir kita sudah memberikan yang terbaik, kita sudah pikir kita memberikan cinta, ternyata bukan itu love language-nya misalkan. Mm-mm. Kayak misalkan Agnes kan love language-nya kan quality Quality time. Nah, time. ibaratnya ya dikasih hadiah sih senang-senang aja, tapi Bukan itu yang buat utama dia ya. waktu itu lebih penting gitu kan. Nah, Ya. itu kayak gitu. Bener banget sih dan itu ya sering terjadi Hmm. kayak karena aku sering menerima konsultasi kan ya gitu ya orang-orang yang mungkin apa namanya cerita tentang kehidupan rumah tangganya dan segala macam memang banyak masalah terjadi itu karena nggak paham love language. Jadi salah satu pihak merasa sudah memberikan yang terbaik tapi bukan itu ternyata Iya. kebutuhannya. Jadi memang sepenting itu ya untuk tahu apa love language-nya pasangan. Nah, terus juga nih banyak masalah rumah tangga itu adalah tentang impian yang gak sejalan. Banyak mungkin kayak ketakutan dari seorang laki-laki adalah kalau misalnya istrinya berkegiatan punya atau bekerja terus nanti kayak dia sukses penghasilannya lebih tinggi misalnya atau karirnya melejit dan dia jadi lupa sama keluarga gitu. Nah kalau point of view Abi sendiri gimana? Kalau terhadap impian sebenarnya ya karena kita sudah bersama menikah, tentu kita harus eh, menyelaraskan impian. Em, Jadinya bukan cuma mimpi kamu gitu kan, tapi Hmm, jadi mimpi kita gitu kan. Tentunya kita juga punya mimpi-mimpi yang mungkin agak bertolak belakang gitu kan, tapi ya itu kembali tadi dikomunikasikan. Nah, kalau selama ini sih kan eh, dari Agnes sendiri suka bikin kan kita bareng-bareng suka bikin dream board. ya Jadi vision akhirnya board. akhirnya
oh saya tahu nih mimpinya dia apa, dia tahu mimpinya saya apa gitu kan. Dan kita mencoba saling mengejar itu gitu, Iya iya. memenuhi itu menjadi pemenuhan bersama gitu kan. Mungkin kayak misalkan, mimpi saya A, mungkin Agnes bukan mimpinya bukan A. Dia mencoba membantu juga mengejar saya supaya dapat A. Sebaliknya sama, misalkan Agnes mimpinya B. Nah, saya mimpinya sebenarnya nggak terlalu B juga gitu kan. Tapi karena ini kita coba mengejar juga bareng-bareng. Nah, ini kan itulah saya pikir dari sebuah pernikahan, dari sebuah kebersamaan tuh itu yang kita kejar. Ya, mencapai titik tengah tadi Iya, lagi ya. kembali Emang menarik sih bikin vision board sama-sama itu gitu ya, kayak kita lagi bikin juga nih sekarang, cuma memang belum ditempel, jadi baru kayak ngumpulin gambar-gambarnya gitu kan. Yang lucu memang sekarang ini pertama kalinya kita bikin vision board bareng anak ya. ya itu. Kayak tadi ngelihat kayak apa yang dia masuk-masukin foto tuh kan masih di Canva gitu. Terus kayak kita lihat karena Canvanya kan di Canva kita, kebetulan memang Iya. kita Canva bersama ya gitu. Jadi pas begitu dilihat lucu impian-impian kecil sampai yang gede banget, kayak oh ternyata ketika kayak anak juga udah punya impian, kita jadi makin seru ya buat kayak mencapai itu sama-sama gitu. Dan tapi satu juga sih yang perlu perlu pada saat bikin dream board itu, ibaratnya dream board bersama sama-sama, ada satu yang perlu kita jaga adalah jangan menjudgment, jangan menyinyir Iya mimpi betul. pasangan. Misalkan dia mimpinya pengen punya Ferrari pabrik gitu kan, misalnya ya ya, bisa punya punya pabrik. pabrik gitu kan, bukan dengan ribuan karyawan. Dan menurut saya misalkan, Curhat ya. "Lu ngapain?" Gitu kan, kayak gitu-gitu, segala macam. Nah, atau misalkan kayak misalkan saya salah satu mimpi saya adalah pengen punya rumah makan Padang gitu kan, dia "Lu ngapain sih mau punya rumah makan Padang?" Gitu, segala macam. Nah, itu jadi jangan, karena di situlah titik bagaimana kita juga jalan untuk saling terbuka. Iya Jadi kita benar-benar. bisa saling ngerti kan, kita kan bukan dukun ya, kita tidak terlahir sebagai dukun yang saya bisa Bukan mengerti dia cenayang. tiba-tiba, mengerti dia tanpa dia berkata, ataupun sebaliknya gitu kan. Kita kan manusia ya, makanya dikasih mulut itu kan buat bisa komunikasi Mhm. supaya bisa mengutarakan. Nah, dan kita pun yang mendengarnya juga merespon dengan cara yang baik gitu. Iya, walaupun misalnya kayak, hah? Itu pertama kali kita bikin vision board aku kaget karena pengen punya rumah makan Padang gitu kan, kayak itu sama sekali tidak ada di dalam otak aku ya, punya bisnis rumah makan Padang gitu, kok bisa gitu kan dia kepikiran. Begitupun kayak aku nulisin pabrik dengan sekian ribu karyawan, buat dia kayak, "Lo ngapain?" gitu. Tapi memang karena dengan bahasa yang enak, jadinya kita kayak ketawa-ketawa, ya udah kan mimpi gratis ya kita tempel aja dulu gitu kan. Ya walaupun sekarang juga nggak kejadian Ya, ya, belum belum kejadian sih kejadian. gitu. Oke, dan berarti artinya memang, ketika punya impian itu laki-laki pun perlu menurunkan ego untuk impian tadi jadi impian bersama ya. Betul betul, Kan iya. kalau tadi ngomongin kayak kita nggak boleh ngejudge nih karena dia punya impian apa gitu. Karena akhirnya kalau misalnya kita ngejudge, yang salah satunya akan merasa kecil diri gitu ya. Tapi kalau misalnya kayak kita punya impian nih sama-sama gitu, jangan pernah dulu nih mungkin mindsetnya nggak boleh ada rasa takut dikalahkan satu sama lain. Karena ketika sudah menikah itu ya kita jadi satu, nggak ada yang kalau ngomongin kepala rumah tangga itu suami, ya memang benar, dalam agama pun kita harus sangat menghormati suami gitu Iya. ya. Tapi dalam sisi yang impian tadi, menurut aku sih menyenangkan, gak tau ya kalau menurut Abi. Menurut aku sih ketika punya impian sama-sama tuh justru menyenangkan karena jadinya punya partner partner diskusi yang setara. Dia lebih menyenangkan dan buat kita, buat keluarga itu lebih terarah lah gitu kan. Daripada, eee, kita lari dengan mimpi kita sendiri, dia lari dengan pasangan kita lari dengan mimpi dia sendiri, akhirnya yang nggak Jalan nyambung, jalan masing-masing, masing-masing ya. gitu lah. Lu ngapain nikah kalau kayak gitu kan, gitu kan. Nah, Catat lo ngapain nikah kalau ya kayak kayak gitu ya. ya ketika itu jadi bersama bersama, ya itu, itu yang ya kalau menurut saya itu malah jadi lebih seru dan lebih, apa, kita jadi lebih mudah untuk mengejar itu. Dan masalah misalkan tadi, ketika misalkan, oh kalau istri kita punya penghasilan lebih besar dan segala macam, ya sebenarnya kalau menurut saya sih nggak masalah, karena tanggung jawab nafkah kan tetap di laki-laki, Ya, tetap itu. Ya dia pun mau punya duit berapa segala macam, ya itu duit dia aja gitu kan. Kalaupun dia misalkan, eee, istri mau berkontribusi ke keluarga dengan uangnya dia, ya alhamdulillah silakan-silakan ya, aja. Tapi, mindset-nya adalah tetap bahwa nafkah keluarga ibaratnya ya ngasih tempat tinggal, ngasih transportasi, ngasih kebutuhan dan kenyamanan, segala macam. kebutuhan dan segala macam untuk anak dan segala macam, ya itu jadi tanggung jawab laki-laki gitu.
Ketika istri misalkan, katakanlah gini, kita baru misalkan baru bisa beli, kendaraan lah gitu kan yang, ya saya katakanlah, yang harganya Biasa aja. STGC gitu kan misalkan, atau second lah gitu, beli kendaraan second gitu kan. Ternyata dengan istri punya penghasilan juga nih, dia punya tabungan juga, gimana nih kalau ini ada tambahan nih, kita tambahin aja supaya ada mobil yang lebih nyaman, lebih baru. Kalau menurut saya sih ya fine-fine aja, tapi ketika misalkan, apa, tanggung jawabnya tetap di kita gitu, tanggung jawab di Jangan kita. merasa kecil diri Heeh, ya gitu gitu, kan. dan istri juga jangan merasa besar kepala dengan merasa Iya betul kayak itu. punya penghasilan gede jadi gue bisa, seenaknya terus jadi kayak tiba-tiba mau jadi ganti kepala keluarganya, enggak gitu ya, nggak boleh sampai kayak gitu. Dan dalam agama pun yang aku pelajari, ketika kayak tanggung jawab nafkah itu ada di suami, tapi ketika istri membantu keluarga itu jatuhnya sedekah dan jadi pahala juga loh buat kita gitu. Jadi nggak usah merasa bersaing atau takut saling lebih tinggi. Dan untuk bisa setara tadi juga perlu yang namanya open communication Iya ya. betul. Ketika kita mengkomunikasikan maunya apa, maunya kita apa, kita kita saling mengerti bahwa oh iya ya ini kita sama-sama mau jalan bareng, mau saling support gitu. Tapi apa namanya, tantangannya apa sih ketika kerja bareng istri atau kayak membangun impian sama istri? Tantangannya sebetulnya, ya kadang kita tahu kita pengennya tuh jalurnya ke sini nih ibaratnya gitu kan, kayak kita ke Jakarta nih, Iya. kita pengennya, pakai bus misalkan, tapi istri misalkan, pakai mobil aja biar bisa nyimpang ke mana-mana dulu gitu kan, Pergi-pergi mampir-mampir dulu. dulu gitu kan, berhenti-berhenti dulu gitu kan. Nah itu, ya itu contohnya misalkan kalau ini, nah tantangannya adalah bagaimana, eee, menselaraskan itu sih, Mendapat titik tengah mendapat lagi titik ya tengah lagi. balik Jadi lagi. sebenarnya tetap kuncinya adalah mendapat titik tengah dan kontrol ego. Itu sih kalau tantangannya. Dan mungkin kalau aku lihat juga mungkin itu dari sisi Abi tuh tantangan kayak gitu. Kalau aku ngelihat nih tertolongnya gitu ya, ketika kayak ngejalanin berdua, terus kita punya dream board, kita tuh bisa saling ngingetin untuk kayak kan mau nyampe ke sana nih. Terutama mungkin kalau laki-laki kan emosinya cukup stabil ya. Maksudnya ketika ngejalanin sesuatu tuh nggak yang kayak perempuan ada momen sebulan sekali dia lagi PMS terus jadi moodnya berantakan, terus kayak tiba-tiba nemu tantangan pengennya menyerah gitu kan. Nah peran suami itu karena lebih logis akhirnya dia Iya. punya apa namanya, dia tahu nih bagaimana caranya untuk membuat itu tidak terjadi. Karena tadi kita punya impian-impian dan seringnya, bisa jadi mungkin ini nggak semua gitu ya, tapi menurut aku tantangan perempuan itu seringnya adalah justru ada di mood-nya, ada di hormonnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya lagi PMS yang sangat sensitif, kita benar-benar butuh peran suami, tapi again suami yang dewasa dan logis ya, gitu. Dan sebenarnya untungnya tuh sebenarnya, kalau yang dirasain ya, jadi kita itu punya kayak point of view dari sisi luar. Ya, Kadang-kadang kan ketika kita sedang menjalankan menjalankan sesuatu. sesuatu gitu kan, kita kan fokus untuk mencapai satu tujuan, satu target, satu mimpi lah gitu kan. Dengan asumsi cara kita gitu kan. Hmm. Yang bisa aja itu juga, mungkin kurang efektif atau mungkin salah jalan gitu kan segala macam. Nah, ketika dengan pasangan ini kita cerita ke pasangan dan segala macam, itu jadi punya point of view lain. Dia ngasih saran, ngasih masukan, itu. Jadi ada insight baru Ada gitu insight ya. baru kadang-kadang ya, jadi ya juga ya, bisa gitu ya. Oh iya bener, mending gitu aja gitu. Lino mungkin karena kadang-kadang kita kan udah terfokus dengan Satu hal ya. dengan cara yang kita mau gitu kan. Tapi kadang-kadang orang lain kan, orang-orang luar tuh dari luar tempurung tuh ngelihatnya, "Enggak gitu, ini kayaknya lebih dekat ke sini," gitu kan, atau Iya, lebih iya. caranya gitu lah, kira-kira gitu. Jadinya ada point of view lain, ngejalaninnya juga kayak tapi itu juga kuncinya jangan cerita cuma pas ada masalah ya. Iya betul. Kita bisa saling kasih insight pun karena hampir setiap hari itu kita cerita, Ya apa yang ngobrol lah. dijalanin hari ini gitu kan, terus kayak, yang dialamin hari ini dan segala macam gitu, yang akhirnya, ketika ada suatu masalah dan segala macam tuh nggak jadi cerita dari awal atau kayak jadi ngejudge atau, Iya. sarannya setengah-setengah gitu kan. Gitu sih ya, itu penting juga untuk tadi sih balik lagi open communication, membangun komunikasi yang terbuka, yang akhirnya nggak jadi nahan-nahan atau
menyembunyikan sesuatu gitu. Kalau bahasa birokrasinya tuh komunikasi berkelanjutan gitu ya. Asik. Jadi Komunikasi berkelanjutan, jad coblos. jadi, kan kalau dengan komunikasinya intens, cukup sering dan segala macam, kita tuh no more surprise gitu. Jadi nggak ada Ya, surprise ketika ada masalah gitu kan. Tiba-tiba punya nge-shock apa, gitu. tiba-tiba punya utang gitu kan, tiba-tiba ada pinjol gitu Oh, kan, jangan sampai ya amit-amit. gitu. Tapi kalau dengan terus ya kan kita jadi sama pasangan jadi mendengar, oh ya ini, oh kira-kira ini bahaya nih, dia bisa masuk jurang nih, atau di sebaliknya dia ngingetin, lu bisa masuk jurang nih kalau kayak gini. Itu juga jadi lebih mitigasi lah. Iya, karena menurut Oh, aku sih untuk eh, kayaknya ya gitu di dunia perempuan ini memang yang paling aman itu kita cerita sama suami sih. Tapi again suaminya juga perlu belajar untuk dewasa juga gitu. Jadi betul. akhirnya kayak kita sama-sama terus belajar. Bahkan kalau aku kan agak gila-gila training gitu ya. Aku ikutan apa kadang dia suka kayak yaudah Abi juga ikut gitu. Yang akhirnya jadi belajar Belajar bareng. bareng. Terus jadinya habis belajar tuh kita review sama-sama juga gitu kan, kayak tadi belajar apa dan nextnya gimana, nanti gimana kayak gitu. Nah, itu kita juga harus sesekali itu terlibat juga di kegiatannya pasangan kita gitu kan, sehingga saling mengerti. Jadi eh, kayak zaman dulu waktu saya masih ngantor, saya sih nggak problem misalkan ngajak istri kali-kali ke kantor gitu kan, dikenalin juga dengan ada beberapa teman-teman gitu kan. Tapi kalau yang di kantor kan, ya kita kan di kantor tuh ada teman cowok, teman cewek gitu, lawan jenis segala Hmm, macam, ya sebaiknya saling istri tahu tuh ya ya. kenalin aja gitu. Jadi biar kayak udah kayak keluarga aja, misalnya saling kenal gitu kan. Jadi nomor ini malah kayaknya teman-teman kantor saya masih ada yang suka berhubungan juga, masih suka chatting walaupun saya udah keluar gitu kan, udah resign gitu kan. Masih ada yang suka chatting dengan istri saya segala macam, ya udah gitu kan. Segala macam dan sebaliknya mungkin gitu ya, ketika misalkan kalau kayak Agnes kan bisnis gitu kan. Nah, saya sekali-kali juga suka ikut juga gitu kan, suka ikut terlibat juga, suka malah ya santai, Ya jadi ya fotografer, kadang ngapain jadi aja lah operator, gitu. apapun ya pokoknya. Jadi keterlibatan itu ini juga Penting ya. penting juga keterlibatan kita di dalam eh, kegiatan pasangan, Iya, kira-kira tapi itu. basic dari itu semua juga kita perlu punya yang namanya komitmen ya. Komitmen Namanya ya. membangun rumah tangga tuh nggak butuh cuma sekedar rasa cinta gitu loh. Tapi memang juga butuh yang namanya komitmen. Komitmen untuk saling menjaga, saling percaya, saling support gitu kan. Karena Ya, kalau nggak ada komitmen ya bisa berantakan juga. betul betul, itu penting, komitmen itu penting banget. Nah, kalau menurut Abi sebenarnya support dari istri untuk laki-laki yang paling dibutuhkan itu apa sih biasanya? Kalau menurut saya sih ya support itu ya satu ya keberadaan istri ya. Kayak saya tuh tipikal bukan yang oh istri harus datang nyiapin teh, Ya, nyopotin ya. sepatu, nyopotin kaos kaki kayak gitu. Enggak gitu, itu saya bukan tipikal saya, tapi istri selalu ada mendampingi, terus juga eh, Sekedar ada aja gitu ya. ya juga dia cerita dan segala macam itu juga jadi satu support gitu kan. Seperti itu sih, lebih lebih ke hal seperti itu Iya, gitu kan. oke. Karena memang aku bukan tipe, kan ada ya tipe istri yang bener-bener nyiapin teh setiap pagi. Jujur sih aku bukan perempuan seperti itu, tidak sebinangkit itu gitu ya. Terus juga kayak masak lebih seringnya pesen GoFood ya atau GoFood-nya nyuruh bibi gitu dibanding aku yang nyiapin makanan. Kenapa kayak gitu? Sebenarnya aku masak jago-jago nggak aku masak. jago-jago. Tapi maksudnya kayak buat aku itu cukup menghabiskan waktu ya kalau misalnya waktunya bisa di apa di tempat lain gitu, dihabiskan di tempat lain yang mungkin lebih bisa bermanfaat, karena kebetulan juga suami tidak merequest gitu kan. Jadi aku pikir itu bukan sebuah keharusan dan tidak Iya, pernah merasa keberatan kan dengan iya. itu. Dan kemarin juga aku ngobrol gitu kan sama seseorang yang kita tuh cerita kayak sama-sama nggak pernah eh, kemarin tuh ngobrol sama Mbak Nunik gitu kan, kita sama-sama nggak pernah nyiapin teh, maksudnya hal-hal yang kayak nyiapin baju gitu kan yang perintilan kayak gitu. Tapi yang dilakukan adalah kayak kalau Mbak Nunik cerita tuh, Mbak Nunik tuh misalnya dia melihat nih, oh suaminya itu pintar hebat tapi ada satu hal yang kurang. Misalnya gitu kan, kemarin itu kalau nggak salah kayak cara komunikasinya, akhirnya dipelajari, dia yang baca buku terus kasih tahu tuh jadinya Iya. ke suaminya, karena suaminya nggak punya cukup waktu untuk baca buku Jadi gitu saling kan, melengkapi gitu ya. saling melengkapi gitu kan. Dan aku pun kayak misalnya aku suka denger podcast, kalau aku lihat denger podcastnya bagus aku kasih dengerin, kalau misalnya dia nggak sempet denger kadang aku juga ceritain, aku ya tadi lihat TikTok terus gini 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 gitu kan.
Nah, menurut aku memang itu pun bentuk support yang di level yang Iya, lain mungkin ya gitu, iya, iya, bukan di level yang mungkin aku nggak bisa nyiapin teh segala macam, tapi aku berusaha untuk sangat mensupport karirnya untuk bisa jadi lebih berkembang dan lebih baik gitu iya. kan. Nah, itu gimana pandangannya untuk support yang seperti itu? Ya itu apa, kalau yang itu maksudnya sometimes memang kadang-kadang kalau yang saya rasain kan, jadi support dari istri itu juga salah satunya adalah memberi keyakinan ketika kita mau ngelangkah gitu kan. Ada beberapa hal gitu, atau ada banyak hal juga yang dulu mungkin waktu saya sebelum nikah saya pengen itu atau saya mau melakukan itu tapi saya nggak yakin. Hmm, Ya, tapi dengan apa, masukan dari istri, dengan support dari istri, akhirnya saya yakin mengambil keputusan keputusan ya. itu gitu kan. Nah itu salah satu support gitu kan. eh Salah satu support seperti itu juga sih kalau yang dirasakan, dan kita juga perlu juga mengerti juga kondisi dari pasangan kita gitu kan. Kayak istri saya kan dia lebih lebih tadi ya, love language-nya kan Quality quality time. time. Nah salah satunya kan dia harus menghabiskan 20.000 kata itu per hari gitu Enggak sih, kan. itu semua perempuan sih kayaknya harus Ya, menghabiskan 20.000 kata per itu hari. kata per hari. Nah tapi dengan kita mendengarkan itu dia happy gitu kan. Walaupun mungkin kadang-kadang saya masuk telinga kanan keluarnya kiri gitu kan. Mending kayaknya masuk kiri keluar kiri lagi gitu. Jadi nggak terlalu di ini gitu kan, nggak terlalu di apa, nggak terlalu disimak juga, tapi kita dengerin aja gitu kan. Karena eh, kita kan sebagai laki-laki harus memberikan nafkah batin kan. Nah mendengarkan istri itu juga, mendengarkan keluh kesah istri ataupun juga cerita istri itu mungkin yang bikin di akhirnya jadi plong, jadi batin dia plong. Nah itu kan salah satu bentuk menafkahi gitu, nggak cuman oh ini uang belanja, ini uang kamu ke salon, ini uang kamu apa segala macam, ke beli skincare atau segala macam, nggak cuman itu kan, tapi batinnya juga dia harus terpenuhi kan. Nah itu Ya. jadi salah satu juga sih Dan concern dan juga. dan jadi istri juga ketika kayak kita cerita terus suaminya nggak respon apa-apa, nggak boleh baper sih gitu. Kalau aku mikirnya ya udah, aku cuma pengen ngeluarin aja, nggak butuh saran juga segala macem. Jadi kalau misalnya pun nggak dijawab, nggak direspon, ya udah, yang penting kan kita udah ngeluarin ini gitu, unek-unek atau misalnya kayak kata-kata yang harus dikeluarkan hari itu gitu kan, ya jadinya memang minim konflik ya. Iya iya, karena kadang-kadang kan kalau kita respon juga salah juga gitu kan, Iya, bukan itu gitu maksudnya katanya gitu. Kamu nggak ngerti ya, gitu kan, benar kayak benar gitu-gitu kan. benar. Tapi ya udah kita dengerin aja gitu kan. Ya, dan tapi aku pengen tanya juga sih, kenapa sih tidak pernah menuntut untuk kayak dibuatin teh setiap pagi atau dimasakin setiap hari? Karena ya itu sih udah ini apa ya, maksudnya sebenarnya ada satu yang ini. Jadi apa? Itu kan basic life ya. Kita mau minum, mau makan, itu tuh basic life gitu. Nggak usah nyuruh orang Nggak gitu usah ya. nyuruh orang gitu kan. Dengerin Eh, tuh para suami. kalau dibuatin ya alhamdulillah gitu kan. Kalau dibuatin alhamdulillah. Cuman kalau saya sendiri lebih mikir, eh, sometimes suatu saat kita kan nggak tahu ya siapa yang pergi duluan. Nah, saya tuh nggak mau terlalu tergantung dengan hal-hal seperti itu, karena saya dulu suka ngelihat beberapa beberapa yang dulu, beberapa orang-orang gitu kan, yang ketika dia ditinggalkan istrinya lebih dulu, dia itu betul-betul kehilangannya tuh ya pastilah kehilangan pasangan nih, tapi juga Kehilangan betul-betul hidup ya. kehilangan hidup. Jadi beratnya, "Oh, siapa yang nyiapin saya, biasanya nyiapin kopi nih, siapa yang nyiapin teh, siapa Nyiapin gini, baju gitu ya. nyiapin baju dan segala macam." Nah, berbekal dari saya melihat itu, akhirnya saya nggak mewajibkan, nggak mau terlalu tergantung terhadap itu gitu kan, karena Ya. kita kan nggak pernah tahu ya siapa yang berangkat pergi lebih dulu gitu kan, dipanggil lebih dulu. Nah itu event ya, ketika ketika katakanlah itu terjadi, saya pasti kehilangan besar gitu, tapi untuk yang basic life-nya ya udah saya sudah terbiasa terbiasa juga gitu sendiri gitu. Iya, benar, dan itu juga sama. Maksudnya kita juga sebagai istri juga sebisa mungkin harus bisa mandiri juga gitu ya. Hmm, Nggak boleh terlalu bergantung karena kita nggak pernah tahu gitu. Karena apalagi di zaman sekarang ya, kalau nggak ya, diambil Allah diambil pelakor. Nauzubillah min dzalik. Gitu. Jadi oke. Itu alasan kenapa tidak menuntut tadi ya, kayak iya, bikin teh dan segala macam gitu. Jadi akunya juga kayak ngerasa tidak dituntut sih untuk hal-hal yang seperti itu, walaupun kadang-kadang suka kode juga ya, kayak iya. kayaknya hari ini makan ini enak ya, masakin deh tuh kalau emang lagi di rumah gitu kan. Oke, tapi
balik ke tentang Tapi masakin dan bikin minum suami itu jadi pahala antar buat istri oh kan iya gitu. iya Itu tetap itu iya sebenarnya. benar-benar. Cuma kalau misalnya Tinggal mau nyari ada pahala atau enggak kan gitu aja. bisa banget, bisa banget. Terus oke. Nah, sebenarnya untuk apa mindset apa sih yang perlu dipunya seorang laki-laki, seorang suami gitu untuk bisa mensupport mama bisa berkarya ini, istrinya untuk bisa berkarya. Mindsetnya adalah yang pertama, eh di dalam keluarga itu kita yang bertanggung jawab, Oke, kita yang kontrol. laki-laki yang bertanggung jawab ya, Ya kita yang suami ya. kontrol, kita yang bertanggung jawab, kita yang menafkahi Mm-mm. gitu kan. Itu karena tanggung jawab ya. Ini kalau ini kacamata point of view saya karena saya muslim, di ajaran saya seperti itu gitu kan. Point of view-nya kayak gitu. Nah, kemudian the next-nya adalah kita ingin juga membahagiakan pasangan kita, keluarga kita. Mindsetnya itu dulu. Kita tuh nikah ingin saling membahagiakan kan, gitu kan. Enggak saya bahagia dia tertindas ataupun sebaliknya gitu kan. Nah, kenapa saya mendukung mama bisa berkarya itu adalah dari eh, inisiasi saya ingin membahagiakan pasangan saya gitu kan. Nah, dia senangnya melakukan kegiatan A ya selama itu positif gitu kan. Positif dalam koridor agama ya oke-oke aja gitu kan dan dia bahagia. Karena kan mama bisa berkarya itu macam-macam ya. Ada yang merasa bisa berkarya dengan punya usaha, menjalankan bisnis. Ada yang merasa dia berkarya dengan Bekerja. menjalankan profesinya gitu kan. Ada juga yang dia merasa bisa berkarya itu ya dengan ngerjain hal-hal kecil freelance. Kadang-kadang kan kalau kalau ibu-ibu juga ada yang dia senang bikin apa. Nah, itu dia Itu karyanya dia karyanya dia, gitu ya. karyanya dia dan itu kebahagiaan dia gitu. Hasil karyanya terus dia mau kasihin ke suaminya, kasihin ke anaknya, ke orang lain, ataupun dia jual, ya itu kita hargain gitu kan. Gitu. Jadi mindsetnya adalah tadi ingin membahagiakan pasangan, Memberi ya berarti ya. membahagiakan pasangan supaya keluarga yang kita miliki ini, kita sedang bangun ini harmonis. Iya, Gitu. dan mungkin memang yang perlu yang sama-sama kita juga belajar ya. Kita bukan berarti pasangan yang terbaik atau merasa Yeah. lebih baik gitu kan. Tapi memang apa namanya seringnya gitu banyak orang membangun rumah tangga itu justru menunggu diberi. Jadi kayak kalau tadi kan mungkin Mas Yudis bilang apa namanya ingin kayak ya jatuhnya memberi ya Iya. dengan memberi kebahagiaan gitu kan. Karena menurut aku dalam rumah tangga itu kebahagiaan itu memang diciptakan. Nggak bisa kita menuntut kayak lo harus bahagiain gue gitu kan. Lo harus begini, lo harus begitu. Enggak, tapi dimulai dari kayak memang apalagi dari sisi suami ya. Karena kan istri mood bisa naik turun tuh. Tapi kalau suami bisa mengerti porsinya gitu. Kayak tadi hal-hal yang seperti itu kayak ada rasa mau membahagiakan, oh istrinya senang. Aku rasa sih istri pun bisa belajar untuk tahu diri untuk akhirnya tadi nemu lagi titik tengahnya gitu kan. Kayak ini aku pengen cerita ya. Jadi kita tuh memang bisa dibilang ya mudah-mudahan jangan lah ya gitu. Kita nggak pernah yang berantem yang gimana gitu ya, kayak berdebat yang gimana. Alhamdulillah nggak pernah dan jangan pernah gitu. Karena kita tuh selalu berusaha menjadikan momen huhu tuh menjadi haha gitu. Contohnya kemarin kita tuh baru ngetrip, maksudnya kita jalan-jalan tuh gitu kan. Jadi ada satu kejadian yang kita pergi ke Pangalengan gitu. Terus udah gitu kan memang aku kalau pergi-pergi memang random ya, nggak punya tujuan yang pasti gitu. Tapi kita kayak nyobain kafe ini, terus kita nyobain nongkrong di sini sampai satu waktu aku tuh kayak abis ini kita ke Ranca Cangkuang yuk, cuma 9 menit tuh gitu kan dari situ gitu. Maksudnya kayak kebayang anak aku main di kan itu sungai-sungai kecil gitu dia main di situ. Di Maps 9 menit, terus dia buka Mapsnya dia. Oh ya ini keluar dulu nih ke arah Ciwidey katanya nanti, jadi kita agak muter. Oh ya udah ya, iyain aja gitu. Karena memang pas keluar itu jalannya tuh agak jelek bebatuan. Jadi walaupun 9 menit dia bilang enggak itu bukan jalurnya, udah kita keluar dulu katanya ke sana. Berjalanlah kurang lebih 30 menit kok nggak nyampe-nyampe gitu ya. Sampai akhirnya tuh aku lihat mapsnya dia sama maps aku, kok beda. Maps aku tuh selalu ngajak puter balik, maps dia tuh terus ngarahin masih maju terus. Terus dari gitu dia bilang gini, bener kan itunya tujuannya,
Iya bener, tadi nyarinya bener kan Ranca Cangkuang. Iya bener katanya. Tapi aku penasaran, aku exit tuh mapsnya. Ternyata aku ke Ranca Cangkuang, dia Ranca Cangkung. Beda huruf A doang sayang gitu ya. Kebayang nggak? Kesel dong udah 30 menit lebih jauh gitu kan. Sebenarnya bisa aja jadi marah, kamu sih segala macam gitu. Tapi aku juga nggak yang marah, cuma aku sindir-sindir gitu. Dia juga karena mungkin merasa bersalah, dia juga jadinya ngebecandain, yang lama-lama kita jadi ya udah saling ketawa aja dan kita nggak balik lagi ke tempat itu karena udah jauh Jauh juga ya. gitu kan. Tapi poinnya adalah kayak balik lagi ke respon ya. Ya respon betul. Kita Respon punya apa? sama-sama, mungkin dia juga bisa kesel, aku juga bisa kesel, dan kita bisa sama-sama meledak di situ, sama-sama marah. Tapi kita memilih untuk menjadikan itu sebagai lelucon yang kayak cerita lucu yang aku bilang, Mbak, aku bahas ini seumur hidup ya, aku bilang gini. Saya juga ya maaf maaf gitu kan, cangkuang ya bukan cangkung gitu ya. Tapi hal kayak gitu seberapa banyak coba pasangan yang akhirnya karena terlalu lelah dengan kehidupan, masalah kecil pun bisa jadi masalah yang besar, yang akhirnya jadi berantem hebat, yang jadi bisa kemana-mana, yang akhirnya merasa nggak cocok lagi. Ya sebenarnya menurut aku itu basicnya dari apa namanya, eh, tidak bisa mengendalikan respon ya. Iya ya, Iya benar kan, respon. apalagi kayak momennya ketika kita harus juga tahu situasi di mana lagi enak apa enggak nih gitu. Kayak kemarin kan mungkin mau marah ya bisa aja kesel udah jauh-jauh gitu kan. Tapi ya kita jadinya jadi bercandaan gitu. Nah dari Iya. point of view Abi sendiri gimana sih tentang hal-hal yang kayak gitu? Ya, ya tadi betul sih. Jadi memang bagaimana kita merespon satu kejadian kan. Nah, kita mau meresponnya seperti apa, mau meresponnya macam-macam. Cuman kalau dari point of view saya sih ngelihatnya, ya ngapain juga sampai marah-marah gede gitu kan. Karena kan gini, ketika marah tuh pasti bikin sakit hati, ya Ya, kan. Nah, ketika sakit hati itu, perempuan kalau udah sakit hati iya, juga ya mau perempuan mau laki-laki, ya. ketika sakit hati itu udah ada bekas gitu kan. Hmm. Ada bekas, yang malah yang bahaya itu bisa jadi dendam gitu kan. Nah, ya buat apa gitu capek-capek Apalagi kayak masalahnya gitu. sepele Nah, ya. bagi masalahnya sepele yang bukan prinsip lah gitu kan. Jadi ya udah gitu kan. Sometimes memang ya kan kalau perempuan lebih meledak-ledak kadang-kadang ya. Bukan di kejadian lain mungkin sometimes perempuan itu lebih meledak-meledak. Ya kita kita yang harus bisa merespon juga dengan ini, dengan lebih calm lah gitu kan. Dan sebaliknya sama gitu kan. Ya itu sih, ya Harus ada kalau salah satu yang ngalah gitu harus ya. ada satu yang ngalah, atau ya memang ya kita akhirnya jadi seringnya ya bercandaan aja gitu Iya kan iya. akhirnya. Dan sadar Dan juga kalau kalau salah harus kalau salah ya sadar. minta maaf gitu, Mm-mm. jangan jadi jangan merasa sungkan mengatakan kata maaf ya gue salah nih gitu kan. Nggak boleh gengsi. Ya nggak boleh gengsi, emang salah gitu kan, salah satu huruf gitu kan. Ya udah gitu kan, ya Ya, terus mau gimana gitu satu kan. huruf bisa fatal Heeh, loh gitu guys. kan. Dan kalau misalkan kayak kemarin tuh kayak misalkan diminta balik lagi ya udah hayu balik lagi gitu kan, tapi katanya udah pulang aja lah kagok gitu, udah siang juga gitu kan. Ya udah gitu kan. Ya tapi satu dari perjalanan kemarin kan itu kayak kemarin itu sebenarnya intinya kan komunikasi juga gitu Iya, kan. Kita tidak saling melihatkan maps gitu kan. iya, Map saya itu kemana, mapsnya dia kemana gitu kan. Coba kalau saling melihatkan, ini bukan, iya ini bukan gitu. iya, iya, iya. Karena waktu pas di maps itu kan dilihat, oh ini deket tempat camp juga. Memang ada satu daerah di titik itu tuh deket tempat camping. Jadi saya pikir, oh itu tempat campingnya juga sama gitu kan. Ya tapi Gitu. memang hujan juga ya Ya kemarin pas hujan juga. pulang tuh hujan, cuma kan jadinya "Kok aku bahas seumur hidup," aku bilang gitu. Terus aku nyanyi-nyanyi aja, cangkuang nan jauh. Ya Kayak udah gitu jadi lah. merubah momen huhu menjadi haha itu penting ya Ya gitu. mending. Ya itu salah satu cara untuk membuat rumah tangga tetap baik-baik saja gitu. Dan apa namanya, faktor apa sih namanya, faktor apa sih yang bikin biasanya membuat rumah tangga tuh jadi oke gitu. Faktor apa ya, keharmonisan di dalam sih. Komunikasi. Komunikasi, minimize minimize ini, minimize apa, keributan dan segala macam itu juga yang bikin keluarga kita jadi oke lah, jadi oke. Nah, supaya bisa meminimasi itu memang ya tadi kembali pengendalian diri sih, ego dan segala macam. Dan mengkomunikasikan, dan mengkomunikasikan juga penerimaan, ya nggak sih? Penerimaannya. Karena kalau dikomunikasikan tapi salah satunya nggak bisa terima, ya Ya, jadinya dar der dor juga gitu. ya. Dan kalau nggak bisa nerima, ya sampaikan gitu kan. Ya, kita cari tadi titik tengahnya itu di mana Hmm. gitu. Itu sih kalau kalau ini. Oke, jadi Dan kembali satu lagi adalah kita selalu kalau saya sendiri selalu melihat bahwa kita berkeluarga itu tujuannya ibadah. hmm, Nah, itu
kita tujuannya kan kita pengen sama-sama masuk surga lah gitu kan, tujuannya ibadah dan segala macam untuk kebaikan. Jadi eh, kita selalu mengarah ke sana, hal-hal yang tidak baiknya diminimalisir. Iya, karena memang menjadi rumah tangga yang harmonis ya, sakinah mawaddah warahmah itu juga warohmah ya, itu warohmah, adalah iman ya. iman ya. Iman loh yang bisa jagain gitu. Kayak memang kita juga harus selalu mendoakan, kayak kita nggak pernah tahu, mungkin sekarang baik-baik aja nanti gimana, nauzubillahi min zalik ya, tapi sebisa mungkin kita selalu mendoakan untuk bisa dijaga, Ya, sama-sama dijaga, baik-baik saja gitu. minta pertolongan sama Allah lah supaya dijagain. Iya, karena kita pun bukan berarti nggak ada ujian ya, banyak ya gitu. Maksudnya apa yang kita hadapin, yang kita alamin juga roller Ya, coasternya roller coaster juga sih. cukup banyak. Tapi ya tadi kembali kepada Responnya betul. ya, respon dan komunikasi. Oke, itu aja. Thank you banget Mas Yudis, aneh ya. Thank you banget Abi sudah mau sharing di Mama Bisa Berkarya. Mudah-mudahan untuk podcast yang ini sih ajak suaminya kali ya, buat juga sama-sama dengerin untuk membangun keluarga dengan tujuan yang sama gitu. Karena kalau misalnya tujuan yang nggak sama, kayak tadi yang Mas Yudis bilang, satu kesana satu kesini, akhirnya masing-masing, dan ya kita nggak dapetin titik tengahnya tadi gitu ya. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu di next podcast. Jangan lupa subscribe YouTube channelnya Mama Bisa Berkarya, Apple Podcastnya, dan juga Spotify-nya Mama Bisa Berkarya. Bye. Bye.